Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang tentram bernama Karanganyar, berdirilah sebuah rumah kayu joglo yang sangat megah peninggalan leluhur. Udara di desa ini selalu terasa sejuk dengan semilir angin yang membawa aroma tanah basah dan daun bambu. Di halaman depan rumah tersebut, terdapat sebuah sumur tua dengan air yang selalu jernih, serta sudut penjemuran yang luas dan selalu dibanjiri cahaya matahari pagi. Suasana pedesaan yang damai ini menjadi saksi bisu kehidupan seorang pemuda yang sangat santun dan berbakti. Pemuda berbudi halus itu bernama Banyu, anak tunggal dari seorang pedagang kain yang cukup berada. Sejak kepergian ibunda tercintanya beberapa tahun silam, Banyu selalu merawat rumah joglo itu dengan penuh kasih sayang yang tulus. Ia rutin menyapu lantai kayu hingga mengkilap dan membersihkan setiap sudut ruangan agar kenangan tentang sang ibu tetap hidup. Perhatian terbesarnya selalu tertuju pada semak bunga melati putih di dekat teras rumah yang ditanam sendiri oleh mendiang ibunya saat Banyu masih kecil. Bunga itu tumbuh subur dan mewangi. Ayah Banyu yang bernama Bapak Jatmiko adalah seorang saudagar kain yang memiliki sifat sangat jujur, namun sering bepergian jauh. Beliau menghabiskan banyak waktu di perjalanan melintasi berbagai kota dan desa untuk menjajakan gulungan kain tenun terbaiknya. Meskipun jarang berada di rumah secara penuh, Bapak Jatmiko sangat menyayangi Banyu dan selalu memastikan kebutuhan putranya tercukupi dengan baik. Beliau sering membawa pulang berbagai buah tangan manis, kain sutra yang lembut, dan cerita perjalanan menarik untuk menghibur hati putranya yang kesepian setelah ditinggal sang ibu tercinta selamanya. Suatu hari ketika musim hujan mulai reda dan rintik gerimis hanya menyapa di sore hari, Bapak Jatmiko merasa ada yang kurang. Beliau merasa rumah joglo yang besar itu terlalu sepi jika hanya dihuni oleh Banyu dan beberapa pekerja rumah tangga saja. Ada kekhawatiran yang mendalam di dalam dada Bapak Jatmiko melihat putranya tumbuh tanpa sosok kelembutan seorang ibu yang mendampingi. Berbekal niat baik dan harapan murni untuk memberikan keluarga yang utuh bagi Banyu, Bapak Jatmiko akhirnya memutuskan untuk mencari seorang istri baru yang bisa merawat mereka. Tidak berselang lama setelah keputusan itu dibuat, Bapak Jatmiko membawa pulang seorang wanita cantik yang berasal dari desa tetangga. Wanita berwajah manis dengan tutur kata yang sangat lembut dan tertata rapi itu bernama Endang. Sosok yang terlihat begitu mempesona. Saat pertama kali melangkahkan kakinya melewati pintu depan rumah joglo, Endang langsung menebarkan senyum ramah kepada semua penghuni rumah tersebut. Ia menyapa Banyu dengan suara yang begitu mendayu, membuat Bapak Jatmiko merasa sangat lega karena merasa telah memilih wanita yang tepat. Pada minggu pertama kehadirannya di rumah itu, kehidupan terasa sangat indah, seolah musim semi yang cerah tiba lebih awal. Setiap pagi hari sebelum matahari bersinar penuh, Endang sudah sibuk di dapur menyiapkan sarapan hangat yang lezat untuk suami dan anak tirinya. Ia akan menyendokkan nasi ke atas piring Banyu, dengan senyuman tulus yang terus mengembang sempurna menghiasi wajah cantiknya tanpa henti. Ibu tiri baru ini juga selalu memperhatikan pakaian yang dikenakan Banyu, memastikan semuanya tersetrika rapi, tanpa ada kerutan sedikit pun. Bapak Jatmiko yang sering mengamati interaksi harmonis antara istri baru dan anak lelakinya, itu seringkali tersenyum puas dan mengangguk bahagia. Ia merasa beban berat di pundaknya selama ini telah terangkat sepenuhnya oleh kehadiran wanita luar biasa yang penuh perhatian. Jatmiko memuji Endang di depan para tetangga desa Karanganyar sebagai anugerah terindah yang dikirimkan oleh Sang Pencipta untuk menerangi rumahnya. Endang selalu menanggapi pujian tersebut dengan tatapan malu yang merendah, menutupi wajahnya perlahan, sambil berkata bahwa ia hanya menjalankan kewajiban sebagai seorang pemuda yang sangat patuh dan menghormati orang tua. Banyu berusaha keras menerima ibu tiri itu dengan hati terbuka. Ia selalu merespons segala bentuk kebaikan yang ditunjukkan oleh Endang dengan rasa hormat yang mendalam dan kesopanan budi pekerti sempurna. Namun, seiring berjalannya waktu dan pergantian hari demi hari di desa yang sunyi itu, ketenangan jiwa Banyu mulai sedikit terusik. Ada sebuah kejanggalan aneh yang pelan tapi pasti mulai menggerogoti perasaan damai di dalam benaknya setiap kali ia melihat Endang.
Tanda aneh pertama yang sangat mengganggu pikiran Banyu muncul pada sebuah sore yang cerah saat cahaya keemasan menyinari halaman depan. Saat itu, Bapak Jatmiko pamit sebentar untuk membersihkan perkakas di halaman belakang, sambil meninggalkan Banyu dan Endang di ruang tengah. Banyu melihat dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana senyum manis yang menghiasi wajah. Endang tiba-tiba luntur seketika tanpa ada sisa sedikit pun. Senyum ramah itu tergantikan oleh garis bibir yang kaku dan raut wajah dingin yang sangat menakutkan menyerupai patung batu tak bernyawa. Mata wanita itu yang biasanya terlihat memancarkan kehangatan seorang ibu, tiba-tiba berubah memancarkan kilat tajam yang menusuk tepat ke dada. Endang menatap tubuh Banyu dari ujung kepala hingga ujung kaki, dengan sebuah pandangan merendahkan yang penuh dengan rasa benci tersembunyi. Namun keanehan itu tidak berlangsung lama karena begitu mendengar suara langkah kaki Bapak Jatmiko mendekat kembali. Topeng kelembutan itu terpasang. Senyum palsu memikat itu kembali mengembang sempurna di bibir Endang, seolah tidak pernah terjadi kebekuan sesaat yang mengerikan sebelumnya sama sekali. Pada awalnya pemuda yang berhati bersih itu mencoba menepis bayangan buruk tersebut dan menganggap hal itu sebagai ilusi pandangan matanya. Banyu berpikir bahwa mungkin ibu tirinya sedang merasa sangat kelelahan setelah membersihkan seluruh perabotan rumah yang kotor sejak pagi buta. Ia meyakinkan diri sendiri bahwa wajah letih manusia wajar berubah kaku dan menyangkal adanya kejahatan dalam diri wanita secantik Endang. Malam itu Banyu tertidur dengan gelisah, namun tetap berdoa memohon agar keluarga barunya selalu diberikan kedamaian yang utuh tanpa celah. Akan tetapi pertanda lain muncul keesokan harinya yang semakin menambah tebal kabut kecurigaan di dalam hati nurani Banyu yang tenang. Pagi itu, Endang secara khusus menawarkan diri untuk merawat dan menyiram semak bunga melati kesayangan Banyu di dekat teras panggung. Dengan suara lembut, Endang meminta Banyu untuk beristirahat di kamar saja. Sementara ia mengambil alih tugas menyiram tanaman tersebut sendirian. Banyu yang merasa bersyukur atas bantuan tersebut segera masuk ke dalam kamar tanpa menyadari rencana gelap yang sedang dijalankan perlahan. Menjelang sore hari ketika matahari bersiap untuk terbenam di ufuk barat menyisakan rona merah menyala yang sangat menawan di langit. Banyu berjalan menuju halaman depan untuk memetik beberapa kuntu melati segar untuk diletakkan di atas meja ayahnya sebagai pengharum ruangan. Langkah pemuda itu tiba-tiba terhenti secara mendadak saat melihat kondisi tanaman peninggalan ibunya yang tadinya sangat subur berbunga lebat tersebut. Daun-daun melati yang hijau berkilau pagi tadi kini tampak layu secara tidak wajar, dan bunganya berubah warna menjadi kecoklatan kering. Hati Banyu terasa mencelus penuh luka melihat kenyataan pahit di depan matanya yang tidak masuk akal sehat seorang tukang kebun. Ia berjongkok dengan lutut gemetar menyentuh tanah di sekitar akar tanaman malang tersebut dan merasakan kelembapan yang terasa agak janggal. Banyu mengangkat jemarinya ke dekat hidung lalu mencium aroma tajam yang aneh sangat berbeda dari aroma air sumur yang segar. Aroma tersebut mengingatkannya pada cairan asam kuat yang biasa digunakan oleh pengrajin kulit di desa untuk membersihkan kotoran membandel mematikan. Saat Banyu masih terhanyut dalam keterkejutan mendalam tiba, terdengar suara derap langkah kaki pelan dari belakang tubuhnya memecah kesunyian sore. Ya ampun, Banyu anakku sayang. Ada apa gerangan dengan tanaman melati ibumu ini? Ucap Endang dengan nada suara penuh kekhawatiran. Wanita licik itu bergegas menghampiri semak yang mati tersebut sambil menutup mulutnya seolah merasa terkejut luar biasa melihat kejadian buruk. Matanya melirik tajam sejenak ke arah jari Banyu yang berlumuran tanah basah sebelum kembali memalsukan tatapan kesedihan yang mendalam sekali. Ibu sungguh tidak tahu mengapa bunga yang malang ini tiba-tiba menjadi layu padahal pagi tadi ibu menyiramnya dengan air sumur. Ujar Endang pelan. Ia menghela napas panjang, lalu mengelus pundak Banyu yang menegang kaku menahan amarah bercampur kebingungan yang terus berkecamuk di batin. Mungkin perubahan cuaca ekstrem belakangan ini yang membuat tanah menjadi kurang baik bagi tanaman rapuh seperti bunga melati peninggalan ibumu. Banyu hanya bisa terdiam membisu mendengar penjelasan panjang lebar tersebut, tanpa berani menatap langsung kedua mata ibu tirinya yang menipu. Remaja laki-laki itu tahu persis bahwa cuaca desa Karanganyar sama sekali tidak bermasalah karena tanaman lain di halaman tetap hijau.
Ia menyadari ada sesuatu yang sangat salah sedang terjadi di bawah atap rumah warisan leluhurnya yang damai selama puluhan tahun. Instingnya mengatakan bahwa layunya bunga melati tersebut bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah peringatan diam dari alam mengenai bahaya yang mengancam. Namun karena menghargai ayahnya yang sangat mencintai wanita tersebut, maka Banyu memilih menelan kepahitan itu dalam keheningan, tanpa membantah sedikit pun. Endang menggandeng tangan Banyu dengan paksa seolah menunjukkan kasih sayang keibuan yang sangat kental lalu menuntunnya masuk ke ruang tengah. Ketika malam beringsut turun menggantikan sore yang muram, Bapak Jatmiko akhirnya menyelesaikan pekerjaannya di belakang dan bergabung duduk di tikar. Saat melihat suaminya datang, Endang segera memerintahkan Banyu untuk mandi sambil menyiapkan segelas teh kental manis kesukaan sang kepala keluarga. Sikap melayani yang begitu sempurna itu membuat Bapak Jatmiko sama sekali tidak menyadari gejolak gelap yang mulai melanda rumah kesayangannya. Selama makan malam berlangsung di bawah cahaya temaram lampu minyak, rumah joglo itu terasa sangat hangat bagi Bapak Jatmiko. Ia mengunyah nasi liwet dengan lahap, sambil menceritakan rencana perjalanannya bulan depan untuk membawa kain sutra ke kota yang jauh. Sementara itu Banyu hanya mengaduk-aduk makanan di piringnya tanpa selera karena ingatannya terus tertuju pada akar melati yang berbau asam. Setiap kali ia mengangkat pandangannya ke arah Endang, wanita itu selalu membalas dengan senyum palsu yang menyembunyikan taring tajam penuh bisa. "Kenapa kau tidak menghabiskan makananmu anakku Banyu yang tampan?" tanya Bapak Jatmiko dengan nada heran melihat piring putranya masih penuh. Endang segera menimpali dengan suara keibuan yang dibuat-buat. "Mungkin Banyu sedang kelelahan suamiku karena siang tadi ia banyak bermain panas." Banyu hanya mengangguk pelan mengiyakan dusta tersebut karena ia tidak ingin merusak kebahagiaan ayahnya yang baru saja terbangun dari duka. Pemuda itu beralasan bahwa perutnya sudah kenyang lalu meminta izin untuk segera kembali ke kamar tidurnya yang sejuk demi beristirahat. Di dalam kamar berukuran sedang yang dindingnya terbuat dari papan kayu jati pilihan itu, Banyu merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Matanya menatap langit-langit kamar, memikirkan nasib rumah peninggalan ibunya yang kini mulai dikuasai oleh seorang wanita dengan niat sangat buruk. Ia bertekad di dalam hati nuraninya bahwa ia harus melindungi tempat suci ini apapun rintangan yang akan menghadang di depan. Rasa cinta kepada mendiang ibunya memberikan sebuah kekuatan tak terlihat untuk menghadapi teka-teki kelam yang dibawa oleh ibu tiri tersebut. Pagi harinya saat embun masih menggelantung manis di ujung daun pisang, Banyu tidak sengaja menemukan benda usang di dekat sumur. Benda tersebut adalah sebuah bungkusan kain hitam kecil yang tersembunyi rapat di balik tumpukan tempayan tanah liat penampung air hujan. Banyu membuka ikatan bungkusan tersebut dengan tangan gemetar, penasaran dan menemukan serbuk putih berbau menyengat mirip dengan bau tanah melatinya. Jantungnya berdebar kencang menyadari bahwa wanita berwajah malaikat itu sengaja membawa racun tanaman ke dalam rumah damai warisan ibunya ini. Belum sempat Banyu menyembunyikan bungkusan mencurigakan, itu terdengar suara serak seorang pria asing yang memanggil nama Endang dari depan pagar. Pria bertubuh kurus dengan pakaian kumal itu menatap ke sekeliling rumah joglo dengan pandangan mata serakah yang menakutkan mengukur harta. Endang bergegas lari keluar rumah dengan wajah pucat pasi, lalu menarik pria tak dikenal tersebut menjauh dari pekarangan depan rumah. Banyu memantau dari kejauhan mengamati perdebatan sengit antara mereka berdua yang dilakukan dengan suara sangat berbisik seolah menyembunyikan rahasia besar. Setelah berhasil mengusir pria misterius itu pergi, Endang kembali masuk ke halaman rumah dengan wajah ceria yang segera dipaksakan terpasang. Ia menghampiri Banyu yang sedang memegang sapu lidi, seolah tidak terjadi apa-apa, dan berkata bahwa pria tadi hanyalah pengemis jalanan. Namun Banyu bukanlah anak bodoh, karena ia melihat jelas bahwa pria itu mengenakan cincin batu akik yang cukup mahal harganya. Ada ikatan gelap yang dibawa wanita ini dari masa lalunya untuk menghancurkan kedamaian yang selama ini dijaga susah payah di sini. Malam harinya Bapak Jatmiko mengumpulkan istri dan anaknya di ruang tengah untuk mengumumkan bahwa ia akan berangkat berdagang besok pagi. Kepergian sang ayah akan memakan waktu cukup lama melewati beberapa purnama yang berarti meninggalkan Banyu sepenuhnya di bawah kendali Endang. Senyum manis ibu tiri itu kembali mengembang sempurna saat mendengar kabar kepergian suaminya, menandakan dimulainya masa kebebasan yang ia nantikan.
Banyu menelan ludah dengan susah payah menyadari bahwa pertarungan diam-diam untuk mempertahankan rumah warisan ibunya baru saja akan segera dimulai. Pagi hari yang berkabut di desa Karanganyar diwarnai dengan kepergian Bapak Jatmiko yang membawa berpuluh gulung kain sutra terbaiknya. Kuda penarik kereta meringkik pelan memecah keheningan embun pagi saat sang kepala keluarga berpamitan kepada istri dan anak tunggalnya. Endang menangis sesenggukan sambil memeluk suaminya erat, seolah berat melepaskan kepergian pria yang menjadi pelindung rumah joglo tersebut. Banyu hanya berdiri diam mencium tangan ayahnya dengan perasaan was-was yang sangat mendalam menyadari bahwa hari-hari berat akan segera dimulai. Kepergian kereta kuda itu menandai awal dari sebuah penderitaan bisu yang disembunyikan di balik senyum manis seorang ibu tiri. Begitu bayangan kereta kuda ayahnya menghilang di balik tikungan jalan tanah desa senyum sedih, Endang seketika berubah wujud. Wanita itu tidak langsung marah atau memaki melainkan tetap mempertahankan nada suara lembutnya yang kini terdengar sangat memuakkan bagi Banyu. Dengan alasan ingin menjaga kesehatan anak tirinya selama ayahnya pergi, Endang mulai melarang Banyu keluar dari batas pekarangan rumah. Banyu dipaksa untuk terus berdiam diri di dalam kamarnya, yang pengap beralasan bahwa angin luar sedang membawa wabah penyakit berbahaya. Alasan kasih sayang palsu ini menjadi rantai tak terlihat yang mengikat kebebasan pemuda malang itu di rumahnya sendiri. Penderitaan Banyu yang sebenarnya dimulai dari meja makan kayu jati tempat keluarga mereka biasanya menikmati hidangan lezat bersama. Endang yang berdalih ingin membersihkan pencernaan Banyu dari racun perlahan mulai mengganti menu makanan pemuda itu secara sepihak. Nasi putih hangat berlauk ayam goreng kesukaan Banyu kini digantikan oleh mangkuk-mangkuk berisi bubur encer yang nyaris tanpa rasa. Wanita berwajah manis itu selalu menyuapi Banyu dengan paksa, sambil tersenyum lebar mengatakan bahwa ini adalah resep kesehatan kuno. Tubuh Banyu yang sedang dalam masa pertumbuhan perlahan, mulai kekurangan tenaga karena asupan makanan yang sangat tidak memadai tersebut. Ironisnya sementara Banyu harus menelan bubur encer yang hambar, Endang justru menyajikan hidangan mewah untuk dirinya sendiri setiap hari. Aroma gulai daging dan rempah-rempah tajam selalu menguar dari arah dapur menyiksa penciuman Banyu yang terkurung di dalam kamar. Jika ada tetangga desa yang berkunjung, Endang dengan cekatan menyembunyikan sisa makanan enaknya dan kembali memasang wajah penuh keprihatinan. Ia akan bercerita kepada para tetangga itu dengan nada sedih, betapa sulitnya membujuk anak tirinya yang sedang sakit untuk makan. Kebohongan yang diucapkan dengan sangat lancar dan berurai air mata itu membuat semua orang kampung menaruh simpati kepadanya. Tindakan kejam yang dibalut kasih sayang itu tidak berhenti hanya pada pembatasan makanan yang melemahkan fisik Banyu perlahan-lahan. Endang juga mengambil alih tugas mencuci seluruh pakaian Banyu yang biasanya dikerjakan oleh pelayan rumah dengan air sumur bersih. Wanita licik itu diam-diam mencampurkan getah tanaman gatal yang ia bawa dari pria misterius tempo hari ke dalam air cucian. Akibatnya setiap kali Banyu mengenakan pakaian bersihnya, kulitnya langsung terasa sangat gatal panas dan timbul ruam-ruam kemerahan yang perih. Saat Banyu mengeluh, Endang justru mengoleskan minyak kelapa yang malah memperparah rasa gatal tersebut dengan senyum prihatin palsu. Dalam waktu kurang dari 2 minggu sejak kepergian Bapak Jatmiko, perubahan fisik Banyu sudah terlihat sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Pipi pemuda yang dulunya kemerahan dan berisi kini tampak tirus pucat dengan kantung mata hitam yang sangat jelas terlihat. Ruam-ruam merah di sekujur lengan dan lehernya membuat Banyu seringkali menggaruk tanpa sadar hingga kulitnya terluka dan berdarah. Endang dengan sengaja membiarkan jendela kamar Banyu terbuka lebar setiap sore, agar orang yang lewat bisa melihat kondisi anak tirinya. Tujuannya sangat jelas, yaitu menciptakan kesan bahwa Banyu memang sedang menderita sebuah penyakit aneh yang sangat sulit disembuhkan. Berita mengenai kondisi kesehatan Banyu yang tiba-tiba memburuk itu menyebar dengan sangat cepat seperti embusan angin di desa Karanganyar. Ibu-ibu yang sering berkumpul di sumur umum desa mulai berbisik-bisik membicarakan penyakit misterius yang menimpa putra tunggal saudagar kaya itu. Beberapa orang bahkan mengaitkan ruam merah tersebut dengan kutukan masa lalu atau penyakit menular mematikan yang dibawa dari luar desa. Endang yang mengetahui gosip tersebut sengaja keluar rumah dengan wajah murung untuk semakin memperkuat desas-desus tidak berdasar di kalangan warga. Ia memainkan peran sebagai ibu tiri yang menderita karena harus merawat anak sakit dengan sangat sempurna tanpa cacat.
Akibat rumor menyimpang yang sengaja disebarkan secara tersirat oleh Endang, banyak warga desa yang mulai menjauhi rumah joglo tersebut. Tukang sayur keliling yang biasanya mampir setiap pagi kini hanya berani meletakkan dagangannya di depan pagar kayu lalu bergegas pergi. Anak-anak desa yang dulu sering bermain layang-layang bersama Banyu di lapangan, kini dilarang keras oleh orang tua mereka untuk mendekat. Suasana rumah yang dulunya selalu ramai oleh tawa dan percakapan hangat, kini berubah menjadi sunyi senyap seperti sebuah kuburan. Banyu merasa sangat kesepian dan terisolasi dari dunia luar, sementara kekuatan fisiknya terus-menerus dikuras oleh ibu tirinya. Walaupun tubuhnya semakin melemah dari hari ke hari, namun pikiran Banyu tetap tajam dan menolak untuk menyerah pada keadaan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa penyakit yang menderitanya bukanlah kutukan atau nasib buruk, melainkan hasil dari perbuatan keji sang ibu tiri. Pemuda itu mencoba mengingat kembali semua petua bijak yang pernah diajarkan oleh mendiang ibunya tentang kesabaran dan ketabahan hati. Ia tahu bahwa melawan secara fisik bukanlah sebuah pilihan yang bijak mengingat posisinya yang sangat lemah dan tidak menguntungkan. Banyu memutuskan untuk berpura-pura pasrah menerima semua perlakuan Endang, sambil mencari celah kelemahan wanita ular tersebut diam-diam. Untuk semakin meyakinkan warga desa tentang keseriusannya merawat Banyu, suatu hari Endang mengundang seorang tabib tua ke rumah. Namun tabib yang diundang bukanlah orang pintar yang dikenal di desa Karanganyar, melainkan seorang pria asing dari desa seberang. Pria berjenggot panjang itu memeriksa tubuh Banyu dengan tatapan mata yang aneh dan mencurigakan, seolah sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Setelah meraba denyut nadi Banyu, sang tabib palsu itu menggelengkan kepalanya dengan dramatis di hadapan beberapa tetangga yang sengaja diundang. Ia menyatakan bahwa penyakit Banyu sangat menular dan membutuhkan isolasi ketat agar tidak menyebar luas ke seluruh penjuru desa. Pernyataan tabib palsu itu bagaikan petir di siang bolong bagi Banyu yang terbaring lemah tak berdaya di atas ranjangnya. Endang pura-pura menangis histeris mendengar vonis tersebut lalu memohon kepada para tetangga untuk merahasiakan hal ini demi kebaikan bersama. Wanita berhati iblis itu kemudian mengusulkan ide gila untuk memindahkan Banyu ke sebuah gubuk tua yang jauh di dekat hutan. Alasan yang digunakan sangat masuk akal, yaitu agar udara segar hutan bisa membantu penyembuhan Banyu dan menjauhkan warga dari tertular. Para tetangga yang ketakutan hanya bisa mengangguk setuju, tanpa menyadari bahwa mereka sedang mendukung rencana pembunuhan perlahan tersebut. Mendengar rencana pengasingan yang disetujui oleh para tetangga membuat pertahanan mental Banyu nyaris runtuh berkeping-keping malam itu juga. Ia tidak bisa membayangkan harus hidup sendirian di gubuk reot dekat hutan lebat tanpa makanan yang layak dan perawatan memadai. Pemuda itu menangis dalam diam menutupi wajahnya dengan bantal, agar isak tangisnya tidak terdengar oleh telinga tajam sang ibu tiri. Banyu merasa ayahnya telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup dengan membawa masuk sosok iblis berwajah malaikat ke dalam rumah mereka. Harapan untuk mempertahankan rumah warisan ibunya terasa semakin tipis seiring dengan memburuknya kondisi tubuh yang sengaja diracuni itu. Di tengah keputusasaan yang menggelapkan mata batin Banyu, pertolongan kecil datang dari sudut yang paling tidak pernah ia duga sebelumnya. Mbah Roso, seorang tukang kebun tua yang sudah mengabdi sejak zaman kakek Banyu, masih hidup diam-diam memperhatikan semua kejadian ganjil. Pria sepuh yang selalu membungkuk dan jarang bicara ini mengetahui kebenaran di balik senyum manis Endang yang menipu seluruh desa. Mbah Roso memiliki hutang budi nyawa kepada mendiang ibu Banyu yang pernah menyelamatkan keluarganya dari kelaparan parah puluhan tahun silam. Kesetiaan yang tertanam kuat di hatinya membuat Mbah Roso bertekad untuk melindungi putra majikannya dari cengkraman wanita kejam tersebut. Saat tengah malam tiba, dan seluruh penghuni rumah joglo terlelap dalam tidur yang lelap, Mbah Roso menyelinap ke kamar Banyu. Langkah kakinya sangat ringan, nyaris tidak menimbulkan suara sedikit pun di atas lantai kayu jati yang biasanya berderit jika diinjak sembarangan. Pria tua itu membawa sebuah mangkuk tanah liat kecil yang ditutupi daun pisang berisi kaldu daging ayam kampung yang kental. Aroma harum kaldu yang kaya rempah itu langsung membangunkan Banyu dari tidurnya yang gelisah dan dipenuhi mimpi-mimpi buruk mengerikan. Banyu menatap Mbah Roso dengan mata berkaca-kaca, seolah melihat malaikat penyelamat yang turun dari langit untuk mengakhiri penderitaannya malam itu.
Mbah Roso meletakkan jari telunjuknya yang keriput di bibir memberi isyarat agar Banyu tidak mengeluarkan suara sedikit pun yang mencurigakan. Dengan tangan gemetar pria tua itu menyuapkan kaldu hangat yang sangat bergizi tersebut ke dalam mulut Banyu secara perlahan-lahan penuh kehati-hatian. Rasa gurih dan hangat dari kuah daging ayam itu seolah mengalirkan kembali darah kehidupan ke dalam pembuluh darah Banyu yang mengering. Pemuda malang itu menelan setiap tetes kaldu dengan penuh rasa syukur, membiarkan kehangatannya mengusir rasa dingin yang menusuk tulang rusuknya. Setelah mangkuk itu kosong, Banyu merasa tenaga di tubuhnya sedikit demi sedikit mulai pulih kembali seperti sedia kala. Sambil membersihkan sisa kaldu di bibir Banyu dengan selembar kain bersih, Mbah Roso menatap mata pemuda itu dengan sangat tajam. Pria tua yang penuh pengalaman hidup itu mencondongkan tubuhnya ke depan, lalu membisikkan sebuah kalimat nasihat yang sangat jelas terdengar. Air yang dalam sangat sulit untuk diselami tuan muda. Cobalah berpura-pura memejamkan mata untuk bisa melihat menembus kegelapan di dalam rumah. Suara serak Mbah Roso bergema pelan di telinga Banyu membawa sebuah pesan tersirat yang sangat kuat mengenai strategi melawan musuh. Banyu mengangguk paham, menyadari bahwa ia harus menggunakan kecerdikan dan tipu muslihat yang sama untuk mengalahkan kelicikan ibu tirinya. Nasihat singkat dari pria tua yang setia itu seketika membuka pikiran Banyu yang selama ini terkunci oleh rasa takut berlebihan. Ia mengerti bahwa jika ia terus menunjukkan penolakan atau kemarahan, Endang akan semakin mempercepat rencana pengasingannya ke hutan yang sepi. Banyu harus bermain peran sebagai anak tiri yang lemah tak berdaya bodoh dan sepenuhnya pasrah pada nasib buruk yang menimpa. Pemuda itu harus membuat Endang merasa menang dan menurunkan kewaspadaannya agar ia bisa mengumpulkan bukti-bukti kejahatan yang disembunyikan rapat-rapat. Malam itu setelah Mbah Roso pergi, Banyu bisa kembali tertidur dengan tenang menyusun rencana balasan di dalam kepala cerdasnya. Keesokan paginya ketika matahari baru saja menyembulkan sinarnya di ufuk timur, Banyu memulai peran barunya dengan sangat meyakinkan sekali. Saat Endang masuk membawa semangkuk bubur encer yang menjijikan, Banyu tidak lagi menolak atau membuang muka seperti hari-hari sebelumnya yang lalu. Ia memakan bubur hambar itu dengan tangan gemetar, sengaja menumpahkan sedikit di atas selimut untuk menunjukkan betapa lemah tubuhnya sekarang. Endang tersenyum puas melihat ketidakberdayaan anak tirinya dan mengelus kepala Banyu dengan tangan yang diam-diam menyembunyikan kebencian mendalam tiada tara. Wanita itu merasa rencananya berjalan sangat mulus tanpa hambatan, berarti menuju kepemilikan tunggal atas rumah besar warisan leluhur ini. Merasa bahwa korbannya sudah sepenuhnya takluk dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, Endang mulai bertindak semakin berani dan sembrono. Ia sering meninggalkan Banyu sendirian di kamar dengan pintu terbuka lebar sementara ia sibuk menghitung perhiasan dan barang antik rumah. Suara tawa pelan wanita licik itu sering terdengar dari ruang tamu, menggemakan kebahagiaan semu di atas penderitaan anak tirinya yang malang. Endang bahkan mulai secara terang-terangan memakai selendang sutra mahal milik mendiang ibu Banyu yang selama ini tersimpan rapi di lemari. Banyu hanya bisa menggertakkan giginya menahan amarah yang membara di dada melihat barang peninggalan ibunya dinodai oleh sentuhan kotor. Di balik layar sandiwara memuakan yang dimainkan oleh sang ibu tiri, Mbah Roso terus melanjutkan aksinya membantu Banyu bertahan hidup. Setiap tengah malam pria tua itu selalu berhasil menyelinap masuk membawa makanan bergizi, penawar racun dan ramuan herbal penyembuh ruam. Bekas luka gatal di kulit Banyu perlahan mengering berkat salep daun sirih yang dioleskan Mbah Roso secara diam-diam di kegelapan malam. Namun Banyu sengaja mengolesi kulitnya dengan sari kunyit di siang hari agar lukanya tetap terlihat merah meradang dan sangat mengerikan. Kerja sama rahasia antara pemuda cerdas dan pelayan setia ini menjadi benteng pertahanan terakhir yang tak tertembus pandangan mata. Suatu siang yang terik saat angin berhenti berhembus, pria misterius berpakaian kumal yang pernah datang tempo hari kembali menampakkan dirinya. Pria itu berdiri di luar pagar kayu memanggil nama Endang dengan nada mendesak seolah menagih sebuah janji yang belum ditepati. Endang yang sedang menikmati teh manis di teras depan terkejut bukan kepalang dan segera berlari tergopoh-gopoh menemui tamu tak diundang itu. Banyu yang berpura-pura tidur membalikkan badannya menghadap jendela yang terbuka sedikit mempertajam pendengarannya untuk menangkap percakapan rahasia mereka di luar.
Ia yakin bahwa pria itu adalah kunci utama untuk membongkar teka-teki jahat yang menyelubungi kehidupan tenang keluarganya belakangan ini. Meskipun jarak mereka cukup jauh, hembusan angin yang sepi membawa potongan-potongan suara perdebatan itu masuk ke telinga Banyu dengan jelas. "Kapan anak itu akan diusir dari rumah ini? Aku butuh uang bayaran secepatnya," ancam pria kumal itu dengan suara parau menakutkan. Endang mendesis marah memperingatkan pria itu untuk memelankan suaranya agar tidak mengundang kecurigaan tetangga sekitar yang selalu mengawasi rumah mereka. "Sabarlah sedikit, dasar bodoh. Anak itu sudah hampir mati dan minggu depan aku akan membuangnya ke hutan seberang sungai," jawab Endang. Mendengar kata-kata kejam tersebut, jantung Banyu berdegup kencang, menyadari bahwa tenggat waktu untuk menyelamatkan nyawanya sendiri semakin sempit dan mendesak. Malam itu hujan deras turun mengguyur desa Karanganyar, seolah langit ikut menangisi nasib malang pemuda pewaris rumah Joglo yang megah. Suara guntur yang menggelegar menyamarkan suara langkah kaki Endang yang tengah mengendap-endap di dapur meracik sesuatu yang sangat mencurigakan sekali. Banyu membuka matanya perlahan di dalam kegelapan kamar, mengingat kembali pesan Mbah Roso tentang memejamkan mata untuk melihat kebenaran tersembunyi. Saatnya bermain pasif telah usai, kini Banyu harus mempersiapkan langkah berani untuk membuka kedok ibu tirinya di hadapan semua orang. Kesunyian malam itu menjadi saksi bisu persiapan seorang anak laki-laki yang bangkit dari kelemahan demi melindungi warisan suci ibunda tercinta. Hujan yang terus turun dengan lebatnya membuat udara malam di dalam kamar Banyu terasa semakin dingin menusuk hingga ke tulang. Namun pemuda itu sama sekali tidak merasa kedinginan karena semangat juang yang membara di dalam dadanya menghangatkan seluruh aliran darahnya. Ia mulai memikirkan dengan matang di mana ia harus menyembunyikan bukti-bukti kejahatan Endang yang akan ia kumpulkan di malam-malam berikutnya. Banyu mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan, mencari celah rahasia di bawah lantai kayu atau di balik lemari pakaian tuanya yang berdebu. Tekad yang bulat telah terbentuk mengusir semua rasa putus asa yang sempat menghantui pikirannya saat vonis pengasingan itu dijatuhkan tetangga. Menjelang pagi hari, ketika rintik hujan mulai mereda menyisakan suara tetesan air dari atap genteng, Banyu memejamkan matanya sejenak. Ia tahu esok hari akan menjadi hari yang sangat melelahkan karena ia harus kembali memainkan peran sebagai pesakitan yang nyaris mati. Dengan bantuan rahasia dari Mbah Roso yang setia, Banyu merasa yakin bisa membalikkan keadaan dan membongkar niat busuk sang ibu tiri. Ia berdoa memohon kekuatan kepada Sang Pencipta agar diberikan jalan terang untuk mengusir wanita ular itu dari rumah kenangan ibunya. Kegelapan perlahan memudar digantikan oleh cahaya fajar redup yang membawa secercah harapan baru bagi pemuda sebatang kara yang pemberani tersebut. Hari-hari berlalu dengan sangat lambat bagaikan siput yang merayap di atas dedaunan basah bagi Banyu yang terkurung di kamarnya. Pura-pura sakit parah ternyata membutuhkan tenaga ekstra, karena ia harus terus-menerus memalsukan batuk dan rintihan kesakitan setiap saat. Endang semakin jarang menjenguk ke dalam kamar, dan hanya melemparkan pandangan jijik dari ambang pintu yang terbuka setengah saja. Wanita berhati dingin itu rupanya sudah sangat yakin bahwa anak tirinya tidak akan bertahan lebih lama dari 1 minggu lagi. Banyu membiarkan kesombongan ibu tirinya terus tumbuh membesar agar kewaspadaan wanita itu semakin berkurang setiap harinya tanpa disadari. Pada suatu malam yang dihiasi cahaya bulan purnama bersinar terang benderang menerangi seluruh penjuru desa Karanganyar yang tertidur lelap. Banyu terbangun dari tidur pura-puranya saat mendengar suara langkah kaki berjingkat yang sangat pelan mendekati pintu kamarnya yang tertutup rapat. Melalui celah dinding kayu jati yang sedikit berlubang, pemuda itu mengintip keluar dengan menahan napas agar tidak mengeluarkan suara apapun. Ia melihat bayangan Endang yang memegang sebuah botol kecil berwarna gelap berjalan mengendap-endap menuju tempat penampungan air mandi khusus miliknya. Tangan wanita licik itu gemetar saat menuangkan beberapa tetes cairan kental berbau menyengat ke dalam tempayan air tersebut. Aroma tajam yang langsung menguar ke udara malam itu sangat dikenali oleh penciuman Banyu yang tajam karena sering menciumnya belakangan. Itu adalah getah beracun dari tanaman langka yang sengaja dicampurkan ke dalam air cucian pakaiannya untuk membuat kulitnya meradang parah. Kini wanita kejam itu mencampurkannya langsung ke dalam air mandi agar racun tersebut bisa meresap lebih cepat ke dalam tubuhnya. Darah Banyu mendidih menahan amarah yang luar biasa melihat kekejaman luar biasa yang dilakukan di dalam rumah warisan ibunda tercintanya.
Namun ia harus tetap bersabar menanti waktu yang tepat untuk membongkar semua ini di depan warga desa. Keesokan paginya Banyu pura-pura berjalan tertatih-tatih keluar kamar menuju bilik mandi dengan langkah gontai, seolah kehilangan seluruh sisa tenaganya. Endang yang sedang duduk santai di ruang tengah menyeringai lebar, melihat penderitaan anak tirinya tanpa repot-repot menawarkan bantuan sedikit pun. Sesampainya di bilik mandi, Banyu sama sekali tidak menyentuh air beracun di dalam tempayan, melainkan menggunakan air bersih dari kendi. Ia menggosok tubuhnya dengan daun sirih yang diberikan Mbah Roso lalu mengoleskan sari kunyit segar untuk memalsukan warna ruam merah. Pemuda itu kemudian dengan hati-hati mengambil sisa cairan beracun yang menempel di bibir tempayan menggunakan secari kain bekas. Kain bekas yang telah menyerap bukti racun tersebut segera dilipat rapi dan disembunyikan rapat di dalam kantong celana bagian dalam. Ini adalah bukti fisik pertama yang sangat berharga bagi Banyu untuk membuktikan niat jahat sang ibu tiri kepada ayahnya kelak. Setelah selesai berpura-pura mandi, Banyu kembali berjalan tertatih melewati ruang tengah di mana Endang masih duduk menikmati teh manis hangatnya. "Wajahmu terlihat semakin pucat, anakku sayang. Sepertinya penyakitmu semakin parah hari ini," ucap Endang dengan nada simpati yang sangat dipaksakan. Banyu hanya menundukkan kepala lemah tanpa memberikan jawaban lalu segera masuk kembali ke dalam kamarnya yang pengap. Kesabaran Banyu kembali diuji pada sore harinya ketika ia mendengar suara kertas yang disobek paksa dari arah dapur belakang rumah. Pemuda cerdas itu merayap pelan menyusuri dinding kayu menuju celah pintu dapur untuk melihat apa yang sedang dilakukan ibu tirinya. Alangkah terkejutnya Banyu saat melihat Endang sedang memegang beberapa pucuk surat yang dikirimkan oleh Bapak Jatmiko dari kota tempatnya berdagang. Wanita itu dengan kejam melemparkan surat-surat penuh kasih sayang dari sang ayah ke dalam tungku api yang sedang menyala terang. Api dengan cepat melahap kertas berisi kabar rindu itu, mengubahnya menjadi abu hitam beterbangan di udara. Banyu menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga nyaris berdarah untuk menahan jeritan pilu yang hendak meledak keluar dari dalam dadanya. Ia menyadari bahwa selama ini, ayahnya pasti telah mengirimkan banyak pesan, namun semuanya dihancurkan oleh wanita berhati iblis tersebut. Endang rupanya ingin memutuskan semua komunikasi antara Bapak Jatmiko dan anak tunggalnya agar rencananya membuang Banyu berjalan tanpa halangan. Begitu Endang meninggalkan dapur untuk mengambil kayu bakar tambahan, Banyu bergerak sangat cepat melesat ke dekat tungku api yang panas. Ia menggunakan sebatang ranting panjang untuk mengais sisa-sisa potongan surat yang belum sepenuhnya terbakar menjadi abu hitam. Tangannya berhasil menyelamatkan sebuah potongan kertas kecil yang ujung-ujungnya sudah hangus menghitam dimakan lidah api tungku yang sangat panas. Di atas potongan kertas tersebut masih terlihat jelas tulisan tangan Bapak Jatmiko yang menanyakan kondisi kesehatan Banyu tercinta di rumah. Bukti kedua ini segera diamankan oleh Banyu dan disembunyikan di bawah papan lantai kamarnya yang sedikit longgar di sudut ruangan. Potongan surat yang terbakar ini menjadi saksi bisu kejahatan Endang yang berusaha memisahkan ikatan batin antara ayah dan anak kandungnya. Keyakinan Banyu semakin bulat untuk mengakhiri penderitaan panjang ini dan mengusir wanita itu selama-lamanya dari rumah. Malam harinya ketegangan memuncak ketika tamu tak diundang berpakaian kumal itu kembali datang mengendap-endap memanjat pagar kayu rumah Joglo. Banyu yang selalu waspada memantau dari balik tirai jendela kamarnya melihat bayangan pria misterius itu berjalan cepat menuju arah sumur. Endang rupanya sudah menunggu di sana dengan membawa sebuah lentera kecil yang cahayanya sengaja diredupkan agar tidak mengundang perhatian tetangga. Pertemuan rahasia di malam buta ini pasti membicarakan hal yang sangat penting dan berbahaya bagi keselamatan raga pemuda tersebut. Banyu segera merayap perlahan keluar kamar melewati pintu belakang menuju semak-semak lebat di dekat sumur tua. Udara malam yang lembab setelah hujan sore membuat suara percakapan mereka terdengar lebih jelas menembus keheningan desa Karanganyar yang sepi. "Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Endang. Para penagih hutang di desa asal kita sudah mulai mengancam keselamatan nyawaku," desak pria kumal itu dengan suara bergetar, ketakutan yang sangat kentara. Endang membalas dengan bisikan tajam penuh kemarahan yang tertahan. "Kau pikir aku juga tidak sedang berusaha keras di sini, dasar bodoh? Anak cacat itu ternyata memiliki daya tahan tubuh yang jauh lebih kuat dari perkiraan awal kita.
Banyu menahan napasnya dalam kegelapan semak belukar, mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulut berbisa ibu tirinya tersebut. Jika anak itu tidak segera mati atau diusir ke hutan, maka aku tidak akan pernah bisa menguasai surat tanah, rumah ini. Lanjut Endang dengan nada frustrasi yang sangat dalam. Perkataan wanita itu bagaikan petir yang menyambar tepat di telinga Banyu, mengungkap sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi rapat. Harta dan tanah warisan leluhurnya ternyata menjadi incaran utama komplotan penjahat berkedok keluarga baru yang dibawa masuk oleh ayahnya sendiri. Pria misterius yang ternyata adalah kerabat dekat Endang dari desa seberang itu, mendengus kasar menunjukkan ketidaksabaran yang semakin memuncak tajam. 3 hari lagi adalah batas waktu terakhir yang kumiliki sebelum preman-preman itu membakar gubukku. Kau harus menyelesaikan urusanmu. Segera ancam kerabat itu, sambil menunjuk wajah Endang, dengan jari telunjuknya yang kotor. Endang menepis tangan pria itu dengan kasar lalu mendesis. Baiklah, besok lusa aku akan memanggil kepala desa untuk meresmikan pembuangan anak itu, dengan alasan mencegah wabah mematikan menyebar. Keduanya lalu berpisah dalam kegelapan malam meninggalkan rencana jahat yang telah matang. Banyu merangkak kembali ke dalam kamarnya dengan tubuh gemetar hebat. Namun kali ini bukan karena rasa takut, melainkan kemarahan memuncak. Semua kepingan teka-teki kini telah tersusun rapi membentuk sebuah gambaran mengerikan tentang konspirasi perampasan harta berdarah di dalam rumahnya. Ibu tirinya ternyata sedang terjerat hutang besar di desa asalnya dan sengaja menikahi Bapak Jatmiko, hanya untuk merampok kekayaannya. Bukti botol racun dan potongan surat terbakar kini terasa semakin berharga sebagai senjata utama untuk menghancurkan kebohongan wanita ular itu. Waktu yang tersisa hanya 2 hari sebelum kepala desa datang untuk meresmikan pengusirannya ke hutan belantara. Keesokan paginya Banyu meminta Mbah Roso untuk masuk ke kamarnya dengan alasan ingin dibantu mengganti pakaian yang sudah sangat kotor. Ketika pelayan tua yang setia itu masuk, Banyu segera mengunci pintu kamar rapat-rapat dan menceritakan semua kejadian semalam secara rinci. Mbah Roso mendengarkan dengan wajah tegang menahan amarah yang berkobar di dalam dadanya mendengar rencana keji pembuangan tuan muda pewaris. Pria sepuh itu mengepalkan tangannya kuat-kuat siap mempertaruhkan nyawanya demi melindungi anak mendiang majikan yang sangat dihormatinya sejak puluhan tahun. Keduanya sepakat bahwa mereka tidak boleh bertindak gegabah dan harus menunggu saat yang paling tepat tiba. Mbah Roso kemudian menceritakan sebuah kabar burung yang didengarnya dari pedagang pasar pagi mengenai rombongan kereta kuda Bapak Jatmiko. Rombongan saudagar kain itu dikabarkan telah mempercepat perjalanan pulangnya karena rute perdagangan di kota seberang sedang ditutup akibat banjir besar. Banyu tersenyum tipis mendengar berita baik tersebut, menyadari bahwa keajaiban seolah sedang berpihak pada kebenaran yang sedang ia perjuangkan mati-matian. Jika ayahnya tiba tepat waktu, maka rencana pengungkapan kejahatan ini akan berjalan jauh lebih sempurna di hadapan semua warga desa. Namun mereka harus memastikan Endang tidak mengetahui kepulangan mendadak suaminya agar wanita itu tetap lengah. Untuk memastikan rencananya berjalan mulus, Banyu meminta Mbah Roso mencari tahu botol racun asli yang disembunyikan oleh ibu tirinya tersebut. Siang harinya, saat Endang sedang pergi ke pasar desa, Mbah Roso berhasil menyelinap masuk ke dalam kamar utama rumah Joglo. Pelayan tua yang berpengalaman itu mencari dengan sangat teliti di setiap sudut ruangan hingga akhirnya menemukan botol kaca kecil tersebut. Botol berisi cairan getah beracun itu disembunyikan di balik tumpukan kain kebaya mahal milik Endang di dalam lemari kayu ukir. Mbah Roso mengambil botol mematikan itu dan mengganti isinya dengan air teh basi agar racunnya tidak bertambah parah. Banyu menyimpan botol racun asli tersebut bersama dengan kain bekas dan potongan surat terbakar di bawah papan lantai kamarnya rapat-rapat. Ketiga benda saksi bisu itu akan menjadi senjata ampuh yang mematikan untuk membungkam mulut manis penuh bisa sang ibu tiri kelak. Sepanjang sore itu Banyu berlatih mengatur napas dan ekspresi wajahnya agar terlihat jauh lebih sehat dan kuat dari biasanya. Ia harus memastikan suaranya terdengar lantang dan tegas saat membongkar semua kejahatan ini di depan ayahnya dan para saksi desa. Ketegangan di dalam rumah Joglo itu terasa semakin mencekam seiring berjalannya waktu menuju hari pembuktian yang ditunggu.
Kabar angin mengenai penyakit Banyu yang semakin parah terus ditiupkan oleh Endang ke telinga para tetangga yang mudah percaya gosip. Wanita licik itu bahkan mulai membagikan sembako murah kepada warga desa dengan dalih meminta doa kesembuhan bagi anak tirinya tercinta. Tindakan dermawan palsu ini berhasil merebut hati banyak orang kampung yang tanpa sadar telah menjadi alat bantu memuluskan rencana jahatnya. Beberapa ibu-ibu tetangga bahkan secara sukarela membantu Endang membersihkan halaman depan rumah sebagai bentuk simpati atas penderitaannya yang sangat berat. Banyu hanya tersenyum sinis melihat sandiwara konyol tersebut dari balik jendela kamarnya yang sedikit terbuka. Hari penentuan yang direncanakan oleh Endang akhirnya tiba ditandai dengan cuaca pagi yang mendung, seolah menahan beban rahasia terpendam. Wanita itu sengaja mengenakan pakaian berwarna gelap dengan wajah dipoles sedemikian rupa, agar terlihat lelah kurang tidur dan sangat menderita. Ia mengundang kepala desa beserta beberapa sesepuh kampung untuk datang ke rumah Joglo guna membahas pemindahan Banyu ke gubuk hutan. Suasana di ruang tamu terasa sangat berat dan kaku ketika para tamu undangan mulai berdatangan menempati tikar yang telah digelar. Banyu yang mendengar keributan kecil dari arah depan mulai mempersiapkan dirinya menyembunyikan bukti-bukti di balik bajunya. Dari celah dinding kamarnya Banyu bisa melihat Endang sedang bersandiwara menangis terisak-isak di hadapan kepala desa yang tampak penuh simpati. "Saya sudah tidak sanggup lagi melihat penderitaan anak saya, Bapak Kepala Desa. Tubuhnya semakin lemah dan penyakitnya terus menular berbahaya," ratap Endang. Kepala desa yang termakan tipu daya itu mengangguk prihatin lalu berkata dengan nada berat menyetujui rencana pembuangan pemuda tak berdosa tersebut. Demi keselamatan seluruh warga desa Karanganyar. Memang sebaiknya Nak Banyu diasingkan, sementara waktu di gubuk hutan seberang, ujar pria paruh baya itu. Rencana Endang nyaris mencapai puncaknya jika saja suara tapak kuda tidak terdengar memecah suasana. Suara ringkikan kuda yang sangat familiar itu membuat jantung Endang nyaris berhenti berdetak menyadari siapa yang baru saja datang mendadak. Bapak Jatmiko melangkah masuk ke halaman depan dengan wajah letih karena perjalanan panjang, namun matanya menyiratkan kebingungan melihat keramaian tamu. Sang kepala keluarga terkejut menemukan rumahnya dipenuhi oleh sesepuh desa dan istrinya yang sedang menangis terseduh-seduh di tengah ruangan besar. "Ada kejadian buruk apa gerangan yang menimpa rumahku selama aku pergi berdagang mencari nafkah?" tanya Bapak Jatmiko dengan suara lantang bergema. Endang yang panik berusaha menguasai keadaan dengan segera berlari memeluk suaminya sambil meneruskan tangisan palsunya keras-keras. Di dalam kamar Banyu menarik napas panjang mengumpulkan seluruh sisa tenaga dan keberanian yang tersimpan di dalam sanubarinya selama ini. Ia mengenakan pakaian terbaik peninggalan ibunya yang selalu disimpannya rapi, lalu menyelipkan ketiga bukti kejahatan di balik sabuk kainnya erat. Mbah Roso yang berdiri di depan pintu kamar mengangguk pelan memberikan dukungan moral yang luar biasa besar kepada tuan mudanya. Inilah saat yang paling tepat untuk menghancurkan topeng malaikat ibu tirinya dan mengembalikan kehormatan rumah warisan leluhur yang telah dinodai. Dengan langkah tegap yang mengejutkan, Banyu mendorong pintu kamarnya hingga terbuka lebar menciptakan suara derit kayu melengking. Kemunculan Banyu di ambang pintu seketika menghentikan semua bisik-bisik dan isak tangis di ruang tamu besar rumah Joglo tersebut segera. Seluruh mata tertuju pada pemuda yang dikabarkan sedang sekarat, namun kini berdiri tegak dengan sorot mata tajam yang menyala terang. Walaupun wajahnya masih terlihat sedikit pucat, namun tidak ada tanda-tanda penyakit mematikan seperti yang digembar-gemborkan oleh ibu tirinya selama ini. Bapak Jatmiko melepaskan pelukan istrinya dengan kasar, lalu melangkah cepat menghampiri putra tunggalnya dengan mata berkaca-kaca menahan haru campur bingung. "Anakku Banyu sayang, apa yang sebenarnya terjadi di rumah kita ini?" tanyanya dengan suara bergetar pelan. Endang yang merasa posisinya mulai terancam segera melompat ke depan, berusaha menghalangi pandangan Bapak Jatmiko ke arah anak tirinya itu. "Suamiku sayang, jangan mendekat kepadanya, karena penyakitnya sangat menular dan berbahaya bagi keselamatan nyawamu sendiri," teriak wanita itu sangat panik. Banyu menatap ibu tirinya dengan pandangan dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya membuat wanita itu refleks melangkah mundur ketakutan. "Tidak ada penyakit menular mematikan di tubuhku, Ayah. Yang ada hanyalah racun kebohongan yang disebarkan oleh istri barumu.
Yang serakah ini, seru Banyu dengan suara lantang, yang menggema menggetarkan seluruh penjuru ruangan tamu rumah itu. Seketika, semua tamu undangan yang hadir di ruangan itu tersentak kaget mendengar tuduhan berani yang dilontarkan oleh pemuda pendiam tersebut tiba-tiba. Kepala desa sampai berdiri dari tempat duduknya, tidak percaya dengan pertunjukan drama keluarga yang mendadak berubah menjadi sangat menegangkan ini. Banyu menepis tangan Endang yang berusaha mencengkeram lengannya lalu melangkah mantap mendekati meja kayu jati di tengah kerumunan para sesepuh. Pemuda cerdas itu tahu bahwa kata-kata saja tidak akan cukup untuk menumbangkan kelicikan wanita ular yang ahli bersandiwara di depannya. Ia harus segera mengeluarkan senjata rahasianya untuk membuktikan semua kebenaran rongsok yang selama ini tertutup rapat di rumah. Ruangan besar rumah joglo itu seketika menjadi sangat sunyi senyap. Seolah waktu berhenti berdetak saat Banyu berjalan mendekati meja utama. Semua mata memandang takjub pada pemuda yang disangka sakit parah itu, kini berdiri tegap tanpa ada tanda kelemahan sedikitpun. Bapak Jatmiko menatap tajam ke arah putra tunggalnya dengan dada bergemuruh menantikan penjelasan atas kekacauan yang terjadi di rumahnya. Endang menggigit bibir bawahnya, kuat-kuat mencoba mencari celah untuk kembali memutarbalikkan fakta demi menyelamatkan rencana jahatnya yang hampir hancur. Ayah, dengarkan aku baik-baik karena kebenaran sudah terlalu lama disembunyikan di rumah ini. Ucap Banyu dengan suara sangat tenang. Banyu merogoh ke balik sabuk kainnya yang lebar lalu mengeluarkan sebuah lipatan kain kotor yang berbau sangat menyengat sekali. Ia meletakkan benda tersebut tepat di hadapan Bapak Jatmiko yang langsung mengernyitkan dahi mencium aroma tajam getah beracun tersebut. Ini adalah sisa racun yang sengaja dicampurkan ke dalam air mandiku dan air cucian pakaianku setiap hari oleh istri ayah. Jelas Banyu. Endang seketika membelalakan matanya dan berteriak histeris, menunjuk wajah anak tirinya dengan jari gemetar. Itu fitnah keji suamiku. Anak ini pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Karena penyakit kutukan mematikan itu, bantah wanita tersebut. Kepala desa yang sedari tadi terdiam kini ikut mendekat ke arah meja untuk melihat lebih jelas kain kotor tersebut. Beliau mengendus aroma kain itu lalu terkejut karena mengenali bau getah pohon beracun yang sangat berbahaya bagi kulit manusia. Ini bukan bau penyakit menular Nak Banyu. Ini adalah getah tanaman gatal dari hutan seberang yang dilarang dibawa ke desa. Ucap sang kepala desa. Mendengar kesaksian pria berwibawa itu, wajah Endang seketika berubah menjadi pucat pasi. Namun ia tetap bersikeras menolak segala tuduhan. Ia terus menangis meraung-raung merangkul kaki Bapak Jatmiko, seolah menjadi korban fitnah kejam dari anak tirinya. Melihat sandiwara murahan yang masih terus dimainkan oleh ibu tirinya, Banyu kembali mengambil sesuatu dari balik pakaiannya dengan cepat. Kali ini ia meletakkan sebuah potongan kertas yang ujungnya sudah hangus terbakar berwarna hitam legam di atas meja kayu. Bapak Jatmiko terkesiap saat melihat tulisan tangannya sendiri tertera jelas di atas sisa kertas yang nyaris menjadi abu tersebut. Apakah ayah pernah bertanya mengapa aku tidak pernah membalas satupun surat rindu yang ayah kirimkan dari kota seberang, tanya Banyu. Karena wanita berhati iblis ini selalu membakar setiap pesan yang datang sebelum aku sempat membacanya. Lanjut pemuda cerdas itu. Jari-jari tangan Bapak Jatmiko gemetar hebat saat memungut potongan surat kesayangannya yang telah dirusak dengan sangat kejam tanpa perasaan. Ia menatap Endang dengan tatapan penuh kekecewaan yang mendalam, menyadari bahwa semua kehangatan keluarga selama ini hanyalah sebuah ilusi. Mengapa kau melakukan perbuatan serendah ini kepada darah dagingku sendiri, Endang? Apa salah anakku padamu? Tanya Bapak Jatmiko menahan amarah. Endang menggelengkan kepalanya dengan kuat, sambil terus meneteskan air mata palsu, berusaha mencari simpati dari para sesepuh desa. Aku tidak pernah melihat surat itu, suamiku. Banyu pasti sengaja membakarnya sendiri untuk menjebakku karena ia membenciku. Elak wanita ular itu. Kebohongan yang terus meluncur dari bibir Endang membuat kesabaran Mbah Roso yang berdiri di ambang pintu akhirnya habis sudah. Pelayan tua yang sangat setia itu melangkah masuk ke ruang tengah dengan punggung membungkuk, namun sorot matanya tajam mematikan. Cukup sudah semua kebohongan busukmu itu, Nyonya. Kebenaran tidak akan bisa kau tutupi selamanya dengan air mata palsu. Tegur Mbah Roso.
Kehadiran pria sepuh ini mengejutkan semua orang, karena ia dikenal sebagai sosok pendiam yang tidak pernah mencampuri urusan keluarga majikannya. Endang mendengus kesal melihat tukang kebun tua itu berani ikut campur dalam rencana besarnya menguasai rumah warisan. Mbah Roso berjalan pelan mendekati meja utama dan mengeluarkan sebuah botol kaca kecil dari dalam saku celana komprangnya. Ia meletakkan botol tersebut berdampingan dengan kain beracun dan potongan surat terbakar yang dibawa oleh Banyu sebelumnya sebagai bukti. Botol ini saya temukan disembunyikan rapat di balik tumpukan kain kebaya mahal milik Nyonya di dalam lemari kamarnya. Jelas Mbah Roso. Endang terbelalak ngeri melihat senjata utamanya. Kini berada di tangan pelayan tua yang selalu ia anggap bodoh dan tidak berguna. Bapak Jatmiko mengambil botol itu dan menatap cairan gelap di dalamnya, dengan perasaan hancur bercampur murka yang tertahan. Wanita bermulut manis itu mencoba merebut botol kaca dari tangan suaminya. Namun Bapak Jatmiko menepisnya dengan sangat kasar sekali. Itu hanya obat gosok biasa untuk meredakan nyeri tulangku suamiku. Pelayan tua ini pasti telah berkomplot dengan anakmu. Teriak. Endang panik. Mbah Roso tersenyum sinis menanggapi bantahan konyol tersebut, lalu meminta izin kepada kepala desa untuk membuktikan bahaya cairan tersebut. Pria sepuh itu meneteskan setetes cairan dari botol ke atas daun pisang segar yang digunakan sebagai alas sajian makanan ringan tamu. Dalam hitungan detik daun pisang yang hijau itu berubah menjadi hitam pekat dan melepuh seperti terbakar api. Semua orang yang berada di ruang tamu besar itu tersentak mundur ketakutan melihat reaksi mematikan dari cairan racun tersebut. Tidak ada lagi yang bisa diucapkan oleh Endang untuk menyangkal kejahatannya karena bukti fisik sudah terpampang sangat jelas di depan mata. Wajah cantiknya yang selalu memancarkan senyum palsu keibuan kini terlihat sangat mengerikan seperti monster yang tertangkap basah sedang memangsa korbannya. Kepala desa menggelengkan kepalanya dengan perasaan sangat menyesal karena nyaris saja ia menyetujui rencana pembuangan pemuda baik hati tersebut. Kebenaran perlahan mulai terkuak menelanjangi semua niat busuk yang tersembunyi di balik kelembutan semu sang istri baru. Namun Banyu belum selesai menguliti semua kejahatan ibu tirinya di hadapan sang ayah yang masih terpukul oleh kenyataan pahit. Kekejaman ini tidak berhenti hanya pada racun dan surat yang dibakar saja ayah. Ada niat yang jauh lebih kotor, ucap Banyu. Ia kemudian menceritakan secara rinci tentang kedatangan pria misterius berpakaian kumal yang menagih janji di dekat sumur malam itu. Banyu membeberkan semua percakapan rahasia yang ia dengar mengenai rencana merampas surat tanah rumah Joglo untuk melunasi sebuah hutang. Para tetangga yang mendengarkan cerita itu saling berpandangan tidak menyangka wanita anggun itu memiliki masa lalu yang sangat gelap. Pria itu bukan pengemis biasa. Dia adalah kerabat Nyonya dari desa seberang yang datang menagih hutang judi yang sangat besar. Mbah Roso menambahkan kesaksiannya memperkuat cerita Banyu, membuat suasana di ruangan itu semakin terasa tegang dan sangat mencekam sekali. Nyonya sengaja menikahi Tuan Jatmiko hanya untuk mencari jalan pintas melunasi hutang-hutangnya dengan cara menjual paksa rumah warisan ini. Rahasia besar yang selama ini dijaga rapat oleh Endang akhirnya terbongkar memicu kemarahan tertahan dari seluruh warga desa yang hadir. Wanita penipu itu kini telah terpojok tanpa ada satupun jalan keluar untuk menyelamatkan dirinya dari kehancuran mutlak. Mendengar rahasia memalukan itu dibongkar di depan umum, Endang akhirnya melepaskan semua topeng kelembutannya yang selama ini melekat erat. Ia tertawa sumbang dengan tatapan mata liar menyapu seluruh wajah orang-orang yang kini memandangnya dengan penuh rasa jijik mendalam. Ya, semua yang dikatakan oleh anak cacat dan pelayan. Bau tanah itu memang benar adanya tanpa ada yang dikurangi, jerit Endang marah. Aku membenci kehidupan miskin dan dikejar-kejar penagih hutang. Aku hanya menginginkan harta kekayaan suamiku untuk menebus kebebasanku sendiri. Pengakuan tanpa rasa bersalah itu membuat Bapak Jatmiko memejamkan matanya menahan rasa sakit luar biasa di dalam dadanya. Bapak Jatmiko adalah seorang pria yang sangat tenang dan tidak pernah menggunakan kekerasan fisik dalam menyelesaikan masalah sebesar apapun. Ia menatap lekat-lekat wanita yang beberapa bulan lalu ia jadikan istri dengan harapan bisa memberikan kehangatan bagi rumahnya tersebut. Aku telah tertipu oleh senyum manismu yang ternyata menyimpan bisa paling mematikan bagi darah dagingku satu-satunya di dunia ini.
kata Bapak Jatmiko. Suaranya terdengar sangat berat dan dingin memotong semua harapan Endang untuk bisa mendapatkan ampunan dari suami yang sangat dihormatinya. Kepala desa hanya bisa mengangguk setuju dengan keputusan apapun yang akan diambil oleh sang pemilik rumah tersebut. Ruangan besar itu seketika dikuasai oleh keheningan yang sangat menegangkan menunggu kalimat hukuman yang akan diucapkan oleh sang saudagar. Tidak ada teriakan caci maki atau pukulan yang dilayangkan oleh Bapak Jatmiko kepada wanita berhati iblis yang mengkhianati kepercayaannya itu. Pergilah dari rumahku sekarang juga kemasi semua barang-barangmu, dan jangan pernah berani menampakkan wajahmu lagi di desa Karanganyar ini. Titah Bapak Jatmiko. Kalimat pengusiran itu diucapkan dengan nada yang sangat datar, namun mengandung ketegasan mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Banyu menghembuskan napas lega yang panjang, merasa beban berat yang menghimpit dadanya selama ini akhirnya terangkat. Endang terdiam. Kaku mendengar keputusan pengusiran tersebut menyadari bahwa semua rencana besarnya telah hancur berkeping-keping tanpa sisa sedikit pun. Ia mencoba merangkul kembali kaki suaminya untuk memohon belas kasihan, namun Bapak Jatmiko melangkah mundur dengan pandangan sangat jijik. Jika kau tidak segera pergi sebelum matahari terbenam, aku sendiri yang akan menyerahkanmu kepada pihak berwajib atas tuduhan percobaan pembunuhan. Ancamnya. Ancaman dingin tersebut membuat nyali wanita ular itu menciut. Seketika ia menyadari bahwa permainan kotornya sudah benar-benar tamat malam ini. Para sesepuh desa mengawal langkah Endang menuju kamarnya untuk memastikan ia hanya membawa barang pribadinya saja. Di dalam kamar wanita itu mengemasi pakaiannya dengan tangan gemetar merutuki kebodohannya sendiri yang meremehkan kecerdasan anak tirinya tersebut. Ia tidak menyangka pemuda pendiam yang selalu terlihat lemah itu ternyata menyimpan strategi serangan balik yang sangat rapi dan mematikan. Setelah buntelan kain berisi pakaian kasarnya siap, Endang berjalan keluar rumah melewati ruang tamu tanpa berani mengangkat wajahnya sama sekali. Sorot mata warga desa yang penuh amarah mengiringi setiap langkah kakinya keluar dari pintu depan rumah joglo yang megah itu. Kutukan masyarakat desa kini menjadi hukuman sosial yang jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik manapun di dunia nyata. Begitu bayangan wanita licik itu menghilang di balik gerbang kayu depan Bapak Jatmiko, langsung menghampiri putra tunggalnya dengan cepat. Ia memeluk Banyu dengan sangat erat, menumpahkan air mata penyesalan yang sedari tadi ditahannya kuat-kuat di hadapan para tetangga desa. Maafkan ayahmu yang bodoh ini, anakku. Ayah telah membawa masuk iblis ke dalam rumah suci peninggalan ibunda tercintamu. Isak Bapak Jatmiko. Banyu membalas pelukan hangat ayahnya dengan senyum tulus, mengusap punggung pria parubaya itu untuk menenangkan perasaannya yang hancur berantakan. Ia membisikkan kata maaf yang tulus, menyadari bahwa ayahnya juga merupakan korban dari tipu daya luar biasa. Kepala desa dan para tamu undangan perlahan berpamitan pulang meninggalkan keluarga kecil itu untuk menyelesaikan masalah pribadi mereka sendiri. Sebelum melangkah keluar, sang kepala desa menepuk pundak Bapak Jatmiko memberikan dukungan moral agar keluarga ini bisa segera pulih kembali. Jadikan ini pelajaran berharga, Bapak Jatmiko. Emas yang berkilau di luar belum tentu menyimpan kemurnian di bagian dalamnya. Pesan kepala desa. Pelajaran tentang kehati-hatian dalam menilai kebaikan seseorang kini tertanam kuat di benak setiap warga desa Karanganyar yang hadir menyaksikan. Kepergian sang pembuat onar membawa kembali kedamaian yang sempat terampas paksa dari rumah warisan leluhur yang indah tersebut. Mbah Roso segera membereskan sisa-sisa daun pisang beracun dan membuangnya ke dalam api tungku agar tidak membahayakan siapapun lagi. Pria tua yang setia itu tersenyum lega melihat majikannya kini telah terbebas dari ancaman mematikan yang bersembunyi di balik selimut. Ia merasa telah menunaikan tugas beratnya membalas budi kepada mendiang Ibu Banyu dengan melindungi harta paling berharga yang ditinggalkannya di dunia. Banyu menghampiri pelayan sepuh itu dan meraih tangannya mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas segala pengorbanan rahasianya. Tanpa bantuan Mbah Roso mungkin pemuda itu sudah mati membusuk di dalam gubuk pengasingan di tengah hutan belantara. Sisa hari itu dihabiskan oleh ayah dan anak tersebut untuk membersihkan seluruh penjuru rumah dari bayang-bayang kelam sang ibu tiri. Bapak Jatmiko memerintahkan pelayan membuang semua barang sisa milik Endang yang tertinggal agar tidak ada lagi kenangan buruk yang tersisa.
Udara di dalam rumah joglo itu perlahan mulai terasa lebih segar, seolah kutukan jahat yang menyelimutinya telah sirna terbawa angin. Banyu membuka lebar semua jendela kamarnya, membiarkan cahaya matahari sore masuk menghangatkan ruangan yang selama berminggu-minggu terasa seperti penjara dingin. Ia bisa menghirup napas dalam-dalam, menikmati kebebasan sejati di rumahnya sendiri tanpa rasa takut yang menghantui pikirannya lagi. Senja mulai turun mewarnai langit desa Karanganyar dengan semburat jingga kemerahan yang sangat indah memanjakan mata siapa saja yang memandang. Suara adzan maghrib berkumandang sayup-sayup dari surau di ujung jalan memanggil warga desa untuk mengakhiri aktivitas harian mereka dengan bersyukur. Banyu berjalan menuju teras depan menyiram sisa semak melati ibunya yang ternyata masih memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Berkat air penawar racun yang diberikan Mbah Roso beberapa waktu lalu, tanaman suci itu mulai menumbuhkan tunas daun hijau kecil. Harapan baru tumbuh kembali menyuburkan kedamaian abadi di halaman rumah warisan keluarga yang berhasil dipertahankan dengan penuh perjuangan. Di dapur belakang aroma masakan lezat kembali menguar memenuhi seluruh sudut ruangan, membangkitkan selera makan yang sempat lama hilang. Kali ini, Mbah Roso sendiri yang turun tangan memasakkan sayur lodeh dan ayam goreng bumbu kuning kesukaan tuan mudanya tercinta. Tidak ada lagi bubur encer hambar atau masakan beracun yang sengaja dibuat untuk melemahkan fisik pewaris sah kekayaan keluarga tersebut. Bapak Jatmiko duduk bersila di tikar ruang makan menunggu hidangan disajikan dengan perasaan damai yang sudah lama tidak ia rasakan. Malam ini mereka akan merayakan kemenangan kecil atas kebohongan besar yang nyaris menghancurkan ikatan darah suci keluarga baik-baik itu. Kisah mengerikan mengenai Ibu Tiri berwajah malaikat. Namun berhati iblis itu dengan cepat menyebar menjadi legenda baru di desa Karanganyar. Para orang tua menjadikannya sebagai cerita peringatan bagi anak-anak mereka, agar selalu waspada terhadap niat buruk yang dibungkus kebaikan palsu. Meskipun pengalaman pahit itu meninggalkan bekas luka yang cukup dalam di hati Bapak Jatmiko, namun hal itu justru memperkuat ikatan keluarganya. Hubungan antara ayah dan anak itu menjadi jauh lebih erat, tak terpisahkan melebihi masa-masa sebelum badai kebohongan itu datang menerjang. Banyu membuktikan bahwa kelembutan dan kesabaran jika dipadukan dengan kecerdasan bisa mengalahkan kelicikan paling mematikan sekalipun. Cahaya lampu minyak yang benderang kembali menerangi setiap sudut rumah. Joglo mengusir semua sisa bayangan kelam dari masa lalu. Banyu menatap ukiran kayu jati di tiang utama rumahnya dengan perasaan bangga yang membuncah di dalam rongga dadanya yang lapang. Ia berhasil menjaga amanah mendiang ibunya untuk merawat dan melindungi tempat bernaung keluarga ini dari tangan-tangan serakah pendatang tak diundang. Rumah ini bukan sekadar bangunan kayu megah, melainkan simbol cinta kasih keluarga yang tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. Malam itu Banyu akhirnya bisa tidur terlelap dengan sangat nyenyak, tanpa perlu memalsukan rintihan kesakitan atau ketakutan lagi. Angin malam bertiup sepoi-sepoi membawa aroma bunga sedap malam yang mekar di pekarangan belakang menemani tidur lelap seluruh penghuni rumah. Tidak ada lagi langkah kaki mengendap-endap atau bisikan rahasia penuh konspirasi jahat yang mengganggu ketenangan malam yang suci dan damai. Mbah Roso duduk di pos jaga depan sambil menyeruput kopi hitam panasnya menikmati kemenangan telak yang mereka raih siang tadi. Ia tersenyum membayangkan masa depan tuan mudanya yang cerah memimpin keluarga ini menggantikan sang ayah suatu hari nanti dengan bijaksana. Desa Karanganyar kembali menemukan ketentraman aslinya setelah penyakit kanker kebohongan berhasil dicabut sampai ke akar-akarnya tanpa sisa sama sekali. Pagi hari yang cerah akhirnya menyapa desa Karanganyar setelah malam yang dipenuhi ketegangan dan pengungkapan rahasia besar. Sinar matahari pagi berwarna keemasan, menembus celah-celah dedaunan pepohonan besar jatuh menyinari atap genteng rumah joglo yang megah. Udara pedesaan yang sebelumnya terasa sangat berat dan mencekam kini kembali bersih membawa kesegaran yang menenangkan jiwa. Kicauan burung merpati liar yang hinggap di dahan mangga terdengar sangat merdu menyambut lembaran baru kehidupan keluarga itu. Rumah warisan peninggalan leluhur tersebut kini telah sepenuhnya bersih dari pengaruh buruk wanita berhati ular yang kejam. Di dalam kamarnya yang luas Banyu terbangun dari tidur lelapnya dengan perasaan tubuh yang sangat ringan dan bugar. Tidak ada lagi keharusan untuk memalsukan batuk yang menyiksa tenggorokan atau erangan kesakitan yang melelahkan fisik dan mentalnya. Ia bangkit dari ranjang kayu jatinya melangkah menuju jendela dan membukanya lebar-lebar,
membiarkan angin sejuk membelai wajahnya. Aroma embun pagi yang bercampur dengan bau tanah basah masuk memenuhi ruangan mengusir sisa-sisa kenangan kelam masa lalu. Pemuda itu tersenyum bersyukur kepada Tuhan semesta alam, karena telah menyelamatkan nyawanya dari ancaman kematian yang mengerikan. Di halaman depan rumah Bapak Jatmiko sedang berdiri tegak menghirup udara pagi yang segar dalam-dalam mengisi paru-parunya. Raut wajah saudagar kain yang biasanya selalu tampak serius itu kini terlihat jauh lebih rileks dan sangat damai. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru pekarangan rumah, merasa seolah baru saja terbangun dari sebuah mimpi buruk panjang. Beban berat penyesalan karena telah salah memilih pendamping hidup perlahan mulai memudar digantikan oleh rasa syukur yang amat dalam. Ia berjanji di dalam hatinya untuk mencurahkan seluruh kasih sayangnya hanya demi kebahagiaan putra tunggalnya tercinta saja. Suara sabetan sapu lidi yang bergesekan dengan permukaan tanah berpasir memecah keheningan pagi yang sangat menenangkan hati tersebut. Mbah Roso sang pelayan tua yang sangat setia itu sudah sibuk membersihkan halaman dari dedaunan kering yang berguguran. Gerakan tangannya yang berirama konstan menciptakan sebuah melodi pedesaan yang sangat akrab di telinga seluruh penghuni rumah Joglo. Tidak ada lagi raut ketegangan di wajah keriput pria sepuh itu, melainkan sebuah senyuman kelegaan yang tulus terpancar. Ia merasa sangat bahagia melihat rumah majikannya telah kembali memancarkan aura kedamaian seperti saat mendiang nyonya masih hidup. Banyu melangkah keluar dari kamarnya menuju teras panggung dengan membawa sebuah ember kayu kecil berisi air sumur jernih. Ia berjalan menghampiri semak bunga, melati peninggalan ibunya yang sempat layu mengering akibat disiram racun mematikan beberapa waktu lalu. Berkat perawatan telaten dari Mbah Roso, tanaman suci tersebut kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang sangat menggembirakan hati. Beberapa tunas daun muda berwarna hijau segar tampak bermunculan di sela-sela ranting yang sebelumnya terlihat mati dan menghitam. Banyu menyirami tanaman itu dengan penuh kasih sayang berharap bunga melati putih akan segera mekar mewangi kembali. Pagi itu suasana jalan tanah di depan pagar kayu rumah Bapak Jatmiko kembali terlihat hidup dan cukup ramai. Beberapa orang tetangga yang hendak pergi menuju ladang tampak berjalan melintas, sambil melemparkan senyuman hangat penuh sapaan persahabatan. Tidak ada lagi tatapan ketakutan, atau langkah kaki yang terburu-buru menjauh karena mengira rumah itu menjadi sarang wabah mematikan. Fitnah keji mengenai penyakit menular yang sengaja disebarkan oleh Endang kini telah lenyap tanpa sisa tersapu kebenaran sejati. Warga desa Karanganyar kembali menerima keluarga saudagar itu dengan tangan terbuka penuh rasa simpati dan persaudaraan yang erat. Tidak lama kemudian terdengar suara dentingan mangkuk besi dari seorang pedagang sayur keliling yang berhenti tepat di depan gerbang. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, pedagang itu kini berani memarkirkan gerobak dorongnya di halaman rumah dengan wajah sangat ceria. Bapak Jatmiko yang sedang bersantai segera menghampiri pedagang tersebut dan memborong banyak sekali sayuran segar serta lauk pauk lezat. Ia bermaksud mengadakan sebuah acara makan besar bersama sebagai bentuk rasa syukurnya atas keselamatan putra tunggal kesayangannya tersebut. Pedagang sayur itu mengucapkan terima kasih berkali-kali sambil mendoakan agar keluarga Bapak Jatmiko selalu dilimpahi keberkahan dan kesehatan. Suasana di dapur belakang yang luas kini berubah menjadi sangat sibuk dan dipenuhi oleh tawa riang gembira pekerja. Mbah Roso bersama beberapa pelayan rumah lainnya saling bahu-membahu mempersiapkan hidangan spesial untuk perayaan kecil keluarga bahagia itu. Pisau dapur bergemerincing memotong sayuran segar, sementara alu batu berdentum menumbuk berbagai macam bumbu rempah tradisional yang sangat wangi. Tidak ada lagi sosok wanita sombong yang memerintah dengan kejam atau menyembunyikan makanan lezat hanya untuk perutnya sendiri. Dapur itu kembali menjadi jantung rumah yang berdetak hangat, menyalurkan kehidupan dan kebahagiaan bagi semua penghuni setianya. Aroma harum ketumbar bawang putih dan kunyit yang sedang ditumis perlahan menguar memenuhi setiap sudut ruangan rumah Joglo. Bau sedap masakan Nusantara itu mengusir pergi sisa-sisa aroma getah beracun yang sempat mencemari udara bersih di dalam rumah. Asap putih tipis mengepul dari tungku kayu bakar yang menyala terang menghangatkan suasana pagi yang sedikit terasa sejuk. Semua orang yang mencium aroma masakan tersebut pasti akan merasa perutnya keroncongan tidak sabar untuk segera menyantap hidangannya.
Kehangatan sejati perlahan mulai merasuk kembali ke dalam pori-pori dinding kayu jati yang kokoh menopang bangunan bersejarah tersebut. Banyu yang sudah merasa sangat sehat kini tidak segan-segan untuk ikut masuk ke dapur membantu pekerjaan para pelayan. Ia mencuci sayuran di pinggir sumur dengan tangan telanjang tanpa takut kulitnya akan melepuh atau terasa gatal perih. Ruam-ruam merah palsu yang terbuat dari sari kunyit telah sepenuhnya dibersihkan dari sekujur tubuh pemuda tampan bersahaja tersebut. Pipi Banyu perlahan mulai kembali memancarkan rona kemerahan yang sehat, menandakan bahwa tubuhnya sudah pulih dari kelemahan panjang. Mbah Roso hanya bisa tersenyum lebar melihat keceriaan tuan mudanya yang telah kembali seperti sedia kala tanpa beban. Sementara itu di ruang tengah Bapak Jatmiko sedang merapikan gulungan kain sutra yang baru dibawanya dari perjalanan dagang. Tangan saudagar Parubaya itu membelai permukaan kain yang sangat lembut bersyukur, karena ia masih memiliki kesempatan melindunginya. Ia tidak bisa membayangkan betapa hancurnya hidupnya jika ia kehilangan Banyu, dan membiarkan wanita serakah itu menguasai hartanya. Setiap helai benang sutra itu mengingatkannya pada keringat dan kerja keras yang ia lakukan demi masa depan putra tercintanya. Bapak Jatmiko bertekad tidak akan pernah lagi membiarkan orang asing masuk ke dalam lingkaran keluarganya dengan mudah. Tepat pada saat matahari berada di puncak langit siang hari, seluruh hidangan istimewa telah tersaji rapi di ruang makan. Sayur lodeh tempe bacem dan ayam goreng bumbu kuning tertata cantik di atas tikar pandan yang digelar melingkar luas. Keluarga kecil itu duduk bersila dengan formasi yang sedikit berbeda karena Bapak Jatmiko meminta Mbah Roso untuk ikut makan. Pria sepuh itu awalnya menolak dengan halus namun, karena dipaksa dengan penuh hormat ia akhirnya bersedia duduk bersama majikannya. Suasana makan siang itu terasa sangat syahdu dipenuhi oleh rasa kekeluargaan yang begitu kental dan saling menghargai. Saat sedang menikmati kelezatan hidangan rumahan tersebut, Bapak Jatmiko meletakkan sendoknya sejenak menatap Banyu dengan mata, berkaca-kaca penuh haru. Anakku sayang, mulai hari ini, ayah berjanji akan lebih sering berada di rumah untuk menjagamu dan menemani hari-harimu. Ucapnya pelan. Ayah tidak akan pernah membiarkan masa-masa kelam seperti kemarin terulang kembali menghantui kehidupan kita yang tenang di desa ini. Kalimat tulus dari sang ayah membuat hati Banyu terasa sangat hangat seolah diselimuti oleh selimut tebal di musim hujan. Pemuda itu mengangguk pelan mengerti kedalaman cinta sang ayah yang sempat tertutupi oleh pesona palsu seorang wanita. Dengan nada suara yang sangat sopan dan penuh kelembutan, Banyu menjawab janji ayahnya tersebut sambil tersenyum sangat manis sekali. Ayah tidak perlu merasa bersalah terus-menerus, karena kita semua hanyalah manusia biasa yang bisa tertipu oleh penampilan luar. Jawab Banyu. Yang paling penting sekarang adalah kita sudah mengetahui kebenaran sejati dan keluarga kita kembali bersatu tanpa ada halangan apapun. Kebijaksanaan pemuda-muda itu membuat Bapak Jatmiko merasa sangat bangga melihat putranya tumbuh menjadi laki-laki berhati besar dan pemaaf. Tidak ada dendam yang tersisa di dada mereka melainkan hanya pelajaran berharga untuk melangkah maju ke depan. Bapak Jatmiko kemudian menoleh ke arah pelayan tua yang sedang mengunyah makanannya dengan tenang di sudut tikar pandan tersebut. Mbah Roso, saya berhutang budi nyawa kepada kebaikan hati dan kesetiaan luar biasa yang Mbah tunjukkan untuk keluarga ini. Ucap saudagar itu. Mulai saat ini Mbah bukan lagi sekadar pelayan melainkan bagian dari keluarga kami yang akan selalu dihormati dan dilindungi. Mbah Roso menundukkan kepalanya dalam-dalam menyeka setetes air mata bahagia yang jatuh di sudut mata keriputnya mendengar penghargaan tersebut. Kesetiaannya selama puluhan tahun akhirnya membuahkan hasil berupa ikatan kekeluargaan yang sangat suci tak ternilai harganya. Menjelang sore hari saat sinar matahari mulai meredup dan angin bertiup cukup kencang membawa kesejukan bagi seluruh penduduk desa. Anak-anak kecil dari berbagai penjuru kampung mulai berdatangan menuju lapangan rumput luas yang terletak tidak jauh dari rumah Banyu. Mereka membawa gulungan benang dan layang-layang beraneka warna bersorak riang gembira menyambut waktu bermain yang sangat dinantikan setiap hari. Suara tawa dan canda mereka menggema nyaring menembus dinding rumah Joglo memanggil Banyu untuk ikut serta menikmati kegembiraan masa muda. Suasana sore yang ceria itu seolah menghapus tuntas semua kepedihan bisu yang sempat bersemayam cukup lama di sini.
Banyu meminta izin kepada ayahnya untuk keluar rumah bergabung dengan teman-teman sebayanya di lapangan rumput yang hijau terhampar itu. Bapak Jatmiko mengangguk sambil tersenyum lebar, mengizinkan putranya untuk kembali merajut kebebasan yang sempat terampas oleh kejamnya sang ibu tiri. Pemuda tampan itu berlari kencang menerjang hembusan angin, menerbangkan layang-layang kesayangannya tinggi, menembus awan putih di langit biru nan cerah. Tidak ada lagi tubuh yang lemah atau langkah kaki gontai layaknya pesakitan, melainkan energi kehidupan yang meledak-ledak penuh semangat membara. Kehadiran Banyu di lapangan disambut dengan sorakan gembira oleh teman-temannya yang merindukan sosok sahabat yang baik hati. Sementara itu di dekat sumur umum pedesaan para ibu rumah tangga sedang berkumpul mencuci pakaian sambil bertukar cerita ringan. Topik utama perbincangan mereka tentu saja berpusat pada keberanian Banyu yang berhasil membongkar kedok kejahatan wanita pendatang dari desa seberang. Aku sungguh tidak menyangka pemuda sekalem Banyu memiliki kecerdasan sehebat itu untuk menyimpan bukti dan menjebak ibu tiri yang jahat. Puji seorang wanita. Syukurlah keluarga saudagar baik hati itu selamat dari malapetaka besar yang dibawa oleh perempuan penipu berwajah manis, namun berhati iblis. Gosip pedesaan yang sebelumnya menyudutkan Banyu kini berbalik sepenuhnya menjadi pujian atas ketabahan hatinya yang luar biasa. Sang surya perlahan mulai tenggelam di ufuk barat, melukis hamparan langit dengan warna jingga keemasan yang sangat memukau mata manusia. Burung-burung camar terbang beriringan kembali menuju sarang mereka di atas dahan pohon beringin tua yang rindang di ujung desa Karanganyar. Cahaya senja yang temaram jatuh menyinari halaman depan rumah Joglo, menciptakan siluet bayangan pepohonan yang memanjang indah di atas tanah. Suara jangkrik mulai terdengar saling bersahutan dari balik. Semak-semak belukar memulai konser musik, alam pedesaan yang sangat menenangkan jiwa lelah. Pergantian hari menuju malam raya ini terasa sangat istimewa karena membawa serta kedamaian mutlak yang dirindukan penghuni rumah. Selepas menunaikan ibadah petang, Bapak Jatmiko dan Banyu duduk berdampingan di kursi kayu berukir yang berada di teras depan. Mbah Roso menyuguhkan 2 cangkir teh kental manis panas yang ditaburi beberapa helai bunga melati segar dari kebun halaman sendiri. Aroma teh melati yang sangat khas itu menguar di tiup angin malam menghangatkan suasana perbincangan antara ayah dan anak kandung tersebut. Keduanya memandang hamparan halaman yang bersih menatap jauh ke dalam kegelapan malam yang damai, tanpa ada rasa takut sedikit pun di hati. Kenikmatan teh hangat ini menjadi simbol nyata sebuah kemenangan atas kebohongan besar yang telah dihancurkan sehancur-hancurnya. Dalam keheningan malam yang syahdu itu, Bapak Jatmiko mulai bercerita tentang masa lalunya bersama mendiang Ibunda Banyu yang sangat dihormati. Ia menceritakan betapa wanita mulia itu selalu menanamkan nilai kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi setiap cobaan berat kehidupan berkeluarga. Ibumu pasti tersenyum bangga di alam sana melihat putranya berhasil melindungi kehormatan rumah tangga kita dari niat buruk orang luar, ujar Bapak Jatmiko. Banyu mendengarkan setiap patah kata ayahnya dengan penuh perhatian, membiarkan kenangan manis tentang ibunya meresap ke dalam relung sanubarinya terdalam. Cinta kasih seorang ibu sejati ternyata mampu menjadi perisai gaib pelindung, meskipun raganya telah tiada di telan bumi. Bintang-bintang di angkasa mulai bermunculan satu persatu menghiasi kanvas langit malam yang gelap gulita bagaikan taburan berlian berharga kelap-kelip. Udara malam semakin terasa dingin, namun kehangatan di dalam dada seluruh penghuni rumah warisan itu sama sekali tidak pudar sedikit pun. Bangunan kayu joglo yang berdiri kokoh itu seolah ikut bernapas lega, melepaskan segala ketegangan energi negatif yang meracuni pondasi sejarahnya. Setiap tiang penyangga dan lantai papannya kembali menyerap energi positif dari tawa bahagia sang pemilik sah yang saling mengasihi tulus. Kehidupan telah kembali ke jalurnya yang benar, menuntun langkah keluarga kecil tersebut menuju masa depan yang penuh kedamaian batin. Semakin larut malam, angin sejuk bertiup semakin pelan membelai atap-atap rumah penduduk desa Karanganyar yang kini telah tertidur pulas di buai mimpi. Tidak ada lagi desas-desus meresahkan yang beredar di masyarakat, ataupun rencana jahat perampasan harta warisan yang disusun dalam pekatnya kegelapan. Banyu dan ayahnya akhirnya masuk ke dalam kamar masing-masing merebahkan tubuh lelah mereka di atas kasur kapuk yang sangat empuk. Mereka memejamkan mata dengan senyuman tersungging di bibir menyongsong datangnya hari esok yang dipenuhi cahaya harapan dan kebahagiaan tanpa syarat.
Malam itu menjadi saksi bisu kembalinya ketentraman abadi di sebuah desa kecil yang sempat diguncang oleh badai kepalsuan. Dari kejauhan, tampak seorang peronda malam desa berjalan pelan melewati gerbang depan rumah Bapak Jatmiko, sambil membawa kentongan bambu tuanya. Pria itu menghentikan langkahnya sejenak menatap rumah joglo yang berdiri megah diterangi cahaya lampu minyak temaram dari arah teras panggung. Ia mengangguk pelan mengagumi ketangguhan keluarga itu dalam menghadapi ujian berat yang nyaris menghancurkan ikatan darah suci kebanggaan leluhur mereka. Dengan suara yang sangat tenang dan penuh kedamaian batin peronda itu bergumam lirih memecah kesunyian malam yang sangat pekat tersebut. Badai kebohongan telah berlalu menjauh. Kini kebenaran dan kedamaian telah kembali pulang untuk menetap abadi di bawah atap rumah ini.